Shalom Super Kids. Shalom. Wah, hari ini kita mau sama-sama beribadah kembali di ibadah Super Kids. Oke, sebelum kita mau beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Ayo kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah kembali Tuhan Yesus. Memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau yel-yel Super Kids dulu ya. Ayo kita ambil posisi. Bagaimana kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Kita mau terbang bareng-bareng ya sama Tuhan. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay! Yang masih semangat boleh lambai-lambaikan tangannya. Yang masih semangat boleh jam 1 kali. Jam. Yang masih semangat boleh jam 2 kali. Jam. Yang masih semangat boleh jam 5 kali. Jam. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama
Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk temennya ya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang tunjuk 5 orang temannya ya. Kau sahabatku, kau sahabat. Haleluya. Siapa yang di sini rindu buat dengerin firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yang rindu buat dengerin firman Tuhan, boleh kakak ajak semuanya buat duduk kembali. Sekarang kakak ajak semuanya buat mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tak satu bahasa bisa
adik-adik, gimana? Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum? Pasti siap ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, supaya kami dapat menanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kali ini judul firman Tuhannya itu kasih yang rela untuk berkorban. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak berkorban untuk orang-orang yang adik-adik kasihi? Misalnya nih, ketika adik-adik lagi nonton TV, lagi nonton kartun, terus sama mamanya adik-adik tuh disuruh ke warung, suruh beli garam. Nah, padahal tuh acaranya lagi bagus banget, adik-adik tuh suka banget. Tapi mamanya adik-adik tuh butuh banget garam itu karena garamnya habis lagi masak. Nah, akhirnya adik-adik itu rela untuk melewatkan episode kartun itu demi untuk membelikan garam. Nah, itu salah satu contoh pengorbanan yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di Alkitab ini juga ada banyak banget kisah-kisah baik tentang tokoh-tokoh iman yang rela mengorbankan dirinya, rela mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk melakukan suatu tindakan demi untuk kepentingan orang lain. Nah, tindakan ini tuh yang menolong kita untuk memahami alasan mengapa Alkitab itu menyatakan kepada kita bahwa ada sejenis kasih yang jauh lebih berharga daripada pengetahuan dan juga iman sehebat apapun, yaitu kasih yang rela untuk berkorban. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 30 dikatakan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, di ayat ini tuh dijelaskan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Epafroditus, rekan sekerja Rasul Paulus, yang nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk melayani orang lain. Nah, kalau misal adik-adik itu berpikir bahwa adik-adik itu nggak bisa mempertaruhkan hidup adik-adik untuk orang lain, Epafroditus itu udah menunjukkan kepada kita langkah pertama dengan teladannya yang rela berkorban. Nah, tindakan yang kayak gini itu merupakan tindakan yang luar biasa. Tindakan ini tuh datangnya dari Roh Allah yang bisa kasih kita kerinduan dan kemampuan supaya kita bisa melakukannya terhadap orang lain. Hebat kan? Nah, ada lagi nih tokoh Alkitab yang terkenal banget dengan kerelaan dirinya untuk berkorban, yaitu Tuhan Yesus. Siapa sih yang gak kenal Tuhan Yesus? Adik-adik juga pasti udah kenal kan? Udah hafal sama kisah Tuhan Yesus. Dari pertama Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus meninggal di kayu salib. Adik-adik pasti udah hafal nih. Tahu gak sih kenapa alasan Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib? Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita, Tuhan Yesus itu mengasihi kita, dan Tuhan itu gak mau kita tuh dihukum karena dosa-dosa kita. Coba adik-adik bayangin, kalau misalnya waktu itu tuh Tuhan Yesus gak mau gak mau dirinya itu disalibkan, apa yang akan terjadi pada dunia ini? Mungkin kita gak bakalan ada sampai saat ini, kita gak bakalan bisa beribadah bareng, gak bakalan hidup mungkin di dunia ini. Nah, itu semua nggak terjadi karena apa? Karena Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk kita semua. Nah, pengertian rela berkorban itu sebenarnya ada banyak banget. Tapi kali ini kakak ambil 2 aja ya. Yang pertama itu rela mengesampingkan kenyamanan kita.
Nah, apa sih itu rela mengesampingkan kenyamanan kita? Yaitu seperti kayak tadi, yang waktu adik-adik lagi nonton TV, tapi adik-adik disuruh beli sesuatu di warung. Adik-adik mau, adik-adik nurut. Nah, itu rela mengesampingkan kepentingan kita. Yang kedua, rela menderita demi Kristus. Apa sih itu rela menderita demi Kristus? Nah, ada dalam Filipi 1 ayat 29. Berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, adik-adik tahu gak sih, kita ini orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang dipilih sama Tuhan untuk menjadi pengikutnya loh. Hebat banget gak tuh? Makanya kita tuh harus bersyukur udah mengenal Tuhan dari sejak kita dalam kandungan mama kita. Nah, coba bayangin kayak teman-teman kita yang belum mengenal, belum percaya sama Tuhan. Gimana sih hidupnya? Mungkin baik, tapi mereka hidup nggak mengenal Tuhan. Gimana sih ya? Kakak juga nggak tahu. Nah, maka dari itu kita tuh harus bersyukur karena kita udah mengenal Tuhan dari kita masih dalam kandungan mama kita. Nah, sebagai umat Tuhan dan sebagai pengikut Tuhan, kita harus siap menerima segala resiko untuk mengikut Tuhan. Salah satunya itu rela berkorban. Nah, berkorban itu nggak cuma berkorban materi loh. Berkorban itu semuanya, berkorban semuanya. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi, dan juga hidup kita. Nah, kenapa kita mengorbankan hidup kita? Karena Tuhan Yesus aja rela mati di kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa kita. Kita juga harus rela dong mengorbankan hidup kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kakak mau kasih contoh rela berkorban yang bisa adik-adik itu lakukan di rumah, di keluarga adik-adik ya. Yang pertama itu mengalah. Apa? Mengalah. Pasti adik-adik udah gak asing ya dengan kata ini. Orang tua juga sering bilang kan, udah ngalah aja sih sama adiknya, kok gak mau ngalah. Nah, itu contoh gak mau berkorban kalau sampai orang tua bilang kayak gitu. Harusnya misal nih kakak kan punya adik. Nah, kakak lagi nonton TV nih, lagi asik-asik nonton TV, terus filmnya lagi bagus nih. Nah, tapi adiknya kakak tuh pengen nonton kartun robot misalnya. Tapi filmnya ini lagi bagus. Kakak bingung dong, kakak mau nonton filmnya atau menyenangkan hati adik kakak. Nah, kakak milih untuk menyenangkan hati adiknya kakak. Kenapa? Karena kalau misalnya film itu masih bisa ditonton di lain waktu. Nah, kalau misalnya adiknya kakak nggak senang nih, nanti pasti ada masalah berikutnya, misal nangis, terus nggak mau makan, nggak mau minum susu, nggak mau tidur. Nah, lebih baik kakak yang mengalah daripada nanti adiknya kakak yang kenapa-napa. Nah, yang kedua, berdoa dan juga membaca Alkitab. Nah, ini sebenarnya wajib dilakukan oleh semua orang Kristen ya. Kenapa? Karena berdoa dan membaca Alkitab itu kebutuhan rohani kita. Nah, oleh sebab itu, coba deh adik-adik meluangkan waktu sedikit aja, cukup 5 menit sebelum tidur. Adik-adik berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Habis itu adik-adik baca firman Tuhan, gak usah banyak-banyak. Cukup 1 pasal aja deh, 1 malam, misal gitu. Nanti itu termasuk jenis pengorbanan loh, karena apa? Karena adik-adik rela mengorbankan waktu 5 menit untuk membaca Alkitab dan juga berdoa. 5 menit itu lumayan lama loh. Kalau misal dihitung-hitung nih, 5 menit itu udah bisa tidur, udah bisa mimpi, udah tidur nyenyak lah pokoknya. Tapi kenapa? Adik-adik rela mengorbankan waktu 5 menit untuk menyenangkan hati Tuhan.
Dan yang terakhir, yang ketiga, itu seperti yang adik-adik lakukan sekarang ini. Duduk diam mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah online Super Kids. Nah, ini juga merupakan suatu pengorbanan. Karena apa? Karena biasanya di jam-jam segini nih, masih pagi itu, biasanya tuh di TV tuh ada banyak film-film kartun, film animasi gitu kan yang bagus. Nah, adik-adik biasanya kan lagi nonton tuh sebelum ada ibadah online Super Kids ini kan. Nah, tapi setelah ada ibadah online Super Kids, adik-adik itu harus ibadah. Makanya kenapa disebut pengorbanan? Karena adik-adik rela nggak menonton film kartun itu, melewatkan episode kartun itu demi untuk mengikuti ibadah online Super Kids. Nah, itu contoh yang bagus banget. Itu Tuhan senang banget loh adik-adik. Oke, kalau gitu coba adik-adik bisa nggak melakukan 3 hal ini selama 1 minggu ke depan? Kalau adik-adik udah bisa, adik-adik hebat, hebat. Nah, kalau adik-adik udah bisa seminggu ke depan, adik-adik coba seminggu ke depannya lagi, minggu depannya lagi. Kalau bisa setiap hari sampai tahun-tahun berikutnya. Bisa nggak? Bisa. Oke, kalau gitu sekarang kita bereskan Alkitab kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur atas firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu sangat bersyukur karena dapat mendengarkan sedikit firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga ajarkan kami untuk rela berkorban untuk Engkau Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin.